Mahasiswa semua, pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu bagian dari BMP Biol 4219 Genetika, khususnya pada modul 4, yaitu struktur dan replikasi bahan genetik. Jadi kita akan membahas apa saja yang termasuk bahan genetik. Kita membahas KB1, yaitu struktur bahan genetik. Yang akan kita bahas di sini adalah suatu percobaan yang dilakukan pada tahun 1944 di Inggris yang dilakukan oleh Avery dan kawan-kawan. Percobaan dilakukan oleh Avery ini menggunakan bakteri Streptococcus, yaitu bakteri yang mematikan pada tikus. Kita melihat ada 5 model tikus yang nanti akan digunakan untuk menggambarkan percobaan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Bakteri yang digunakan adalah bakteri Streptococcus, terdiri atas 2 galur, yaitu galur S yang mematikan dan galur R yang tidak mematikan. Pertama, peneliti itu memberikan bakteri galur S kepada tikus yang pertama. Karena bakteri galur S ini bakteri yang mematikan, maka tikus itu menjadi mati. Lain halnya dengan percobaan yang menggunakan bakteri galur R. Tikus yang diberi bakteri galur R tetap hidup, tidak mati. Nah, kemudian peneliti itu membuat percobaan yang ketiga, yaitu memberikan bakteri S yang sudah mati kepada tikus, dan ternyata tikusnya tetap hidup. Percobaan yang keempat adalah peneliti itu menggabungkan antara bakteri S yang sudah mati dengan bakteri R yang masih hidup. Hasilnya, tikus itu mati. Kemudian, peneliti yang sama juga melakukan percobaan berikutnya. Bakteri dari percobaan sebelumnya ini, bakteri yang merupakan gabungan antara galur R yang masih hidup dengan galur S yang sudah mati itu, diberikan lagi kepada tikus yang kelima. Tikus itu juga mati. Nah, dari situ peneliti itu membuat semacam hipotesis atau dugaan bahwa ada zat yang dapat membawa gen atau bahan genetik dari satu bakteri ke bakteri yang lain. Nah, bakteri itu menjadi berubah sifatnya karena ada pertambahan atau transformasi bahan genetik dari bakteri yang lain. Nah, peneliti itu membuat percobaan yang mana zat mana saja dari keempat zat ini, DNA, RNA, protein, dan lemak. Mereka mengamati zat mana saja dari keempat zat ini yang dapat mengubah sifat bakteri dari bakteri S yang mematikan dan bakteri R yang tidak mematikan menjadi gabungan bakteri yang mematikan. Maka hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa molekul atau zat yang dapat mengubah bakteri yang lain adalah DNA. Ketika DNA dari satu jenis bakteri dicampurkan dengan bakteri yang hidup, maka sifat bakteri yang hidup itu berubah menjadi mematikan. Dan tidak demikian halnya apabila yang dipindahkan atau dicampurkan adalah molekul RNA, protein, ataupun lemak. Penelitian dilakukan Avery tahun 1944 ini
membuktikan bahwa DNA adalah bahan genetik, bukan RNA dan bukan protein dan bukan lemak. Walaupun demikian, penelitian berikutnya menunjukkan bahwa RNA juga dapat menjadi bahan genetik yang dapat mengatur sifat genetik suatu makhluk hidup. Tentu saja, makhluk hidup yang memiliki RNA sebagai bahan genetik hanya makhluk hidup tertentu, yaitu virus. Dan kita kenal di saat sekarang ini wabah yang melanda berbagai penjuru dunia berupa pandemi, virus COVID-19 adalah virus RNA, bukan virus DNA. Itu adalah perkembangan dari apa yang dilakukan oleh Avery tahun 1944 yang menunjukkan bahwa DNA adalah bahan genetik makhluk hidup pada umumnya. Namun apa yang terjadi pada saat pandemi di tahun 2020 ini, bahwa ada juga sebagian kecil makhluk hidup yang bahan genetiknya bukan berupa DNA tapi juga RNA, khususnya virus COVID-19. Demikian saja apa yang bisa menjadi bahan pembahasan dan dapat memperjelas modul Biol 4219 genetika, khususnya pada modul 4 KB1. Selamat belajar.